Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas proyek model stokastik yang berjudul Analisis Epidemiologi dan Pemodelan Stokastik Wabah MERS Korea Selatan pada tahun 2015 yang berbasis model SEIHR dengan pendekatan Continuous Time Markov Chain atau CTMC. Dengan anggota kelompok 10 sendiri ada saya, Zafia Rayandana, ada Jaka Satria Gumilang, dan ada Faris Ahmad Zubair. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam bagian pendahuluan, yaitu yang pertama merupakan latar belakang penyakit dari MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, merupakan sebuah penyakit infeksi saluran pernapasan akut akibat virus corona yang memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi, di mana penularan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antar individu melalui kontak erat, terutama di lingkungan yang tertutup. Karakteristik transmisi yang cepat dan dinamis ini membuat penyebaran penyakit menjadi sangat kompleks dan seringkali memicu lonjakan kasus yang tidak terduga di masyarakat. Untuk memahami ancaman infeksi yang kompleks tersebut, dibutuhkan pemodelan matematika epidemiologi yang menjadi pendekatan analisis yang sangat esensial. Melalui pemodelan struktur yang membagi status kesehatan individu dalam suatu populasi, mekanisme transmisi penyakit dapat lebih dipahami secara sistematis. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk memprediksi pola penyebaran secara kuantitatif serta mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian yang diterapkan oleh otoritas kesehatan. Lalu untuk deskripsi wabah MERS di Korea Selatan pada tahun 2015 merupakan sebuah kejadian terbesar di luar kawasan Timur Tengah dengan catatan 186 kasus terkonfirmasi dan dengan 38 kematian. Pola penyebaran penyakit pada insiden ini sangat spesifik karena didominasi oleh transmisi nosokomial, di mana penyebaran virus terjadi secara intensif di fasilitas kesehatan akibat interaksi pasien yang mencari pengobatan sebelum diagnosis akhir ditegakkan secara medis. Selain didominasi penularan di rumah sakit, wabah ini ditandai oleh fenomena superspreading events yang sangat signifikan, di mana sebagian besar infeksi sekunder dipicu oleh segelintir individu, sehingga kondisi ekstrim ini mengkonfirmasi adanya tingkat ketidakpastian stokastik yang cukup tinggi dalam proses penularannya. Oleh karena itu, penggunaan model stokastik SEIHR berbasis Continuous Time Markov Chain atau CTMC sangat relevan untuk mempresentasikan fluktuasi dinamika wabah secara lebih akurat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membentuk model stokastik SEIHR berbasis Continuous Time Markov Chain atau CTMC untuk mempresentasikan dinamika penyebaran MERS Korea Selatan pada tahun 2015. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik dinamika penyebaran MERS Korea Selatan tahun 2015 berdasarkan simulasi stokastik yang dihasilkan oleh model SEIHR CTMC ini. Lalu yang terakhir, bagaimana interpretasi nilai basic reproduction number dalam menggambarkan potensi penyebaran MERS Korea tahun 2015. Lalu untuk tujuan penelitian kami yaitu yang pertama membentuk model SEIHR berbasis CTMC untuk mempresentasikan proses penyebaran MERS Korea pada tahun 2015, lalu yang kedua melakukan analisis dinamika penyebaran penyakit berdasarkan rekonstruksi prevalensi kompartemen dan simulasi stokastik, lalu yang terakhir menghitung dan menginterpretasikan nilai basic reproduction number sebagai indikator potensi penyebaran penyakit pada kondisi awal wabah. Manfaat penelitian yaitu yang pertama secara akademis, penelitian ini memberikan contoh penerapan model stokastik berbasis TMC dalam pemodelan epidemiologi khususnya pada wabah MERS Korea tahun 2015. Lalu secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bagaimana model kompartemen SEIHR dapat dipresentasikan dalam kerangka Continuous Time Markov Chain untuk menggambarkan proses penularan penyakit yang bersifat cukup acak. Lalu yang terakhir secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika penyebaran MERS melalui rekonstruksi prevalensi kompartemen serta interpretasi nilai R0 sebagai dasar perumusan strategi pengendalian. Lalu yang terakhir yaitu batasan penelitian, di mana model yang digunakan adalah model kompartemen SEIHR, yaitu terdiri dari susceptible exposed infectious hospital then recovered untuk merepresentasikan dinamika penyebaran MERS. Lalu model diformulasikan dalam kerangka CTMC sehingga setiap transisi antar kompartemen diasumsikan mengikuti sifat Markov. Lalu yang ketiga merupakan parameter epidemiologi yang digunakan diperoleh dari literatur yang membahas wabah MERS Korea tahun 2015 yang divalidasi terhadap data linearis yang tersedia secara publik. Lalu yang keempat, populasi diasumsikan tertutup sehingga tidak mempertimbangkan kelahiran, kematian alami maupun perpindahan penduduk selama periode pengamatan. Selanjutnya untuk model epidemiologi SEIHR. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan model SEIHR yaitu Susceptible, Exposed, Infectious, Hospitalized, dan Recovered untuk merepresentasikan dinamika penyebaran wabah MERS Korea Selatan pada tahun 2015. Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi masa inkubasi penyakit dan proses hospitalisasi pasien, yang merupakan karakteristik penting pada wabah MERS. Nah, struktur kompartemennya dapat dilihat pada diagram berikut dengan S yaitu susceptible individu yang rentan terinfeksi, E individu yang terpapar tapi belum menularkan,
I. Individu yang dapat menularkan penyakit, H. Individu yang sedang dirawat, dan R. Individu yang sudah sembuh. Nah, kompartemen E ini digunakan untuk merepresentasikan masa inkubasi MERS, sedangkan kompartemen H menggambarkan proses isolasi dan perawatan pasien di fasilitas kesehatan. Pemisahan kompartemen ini menjadi penting karena wabah MERS Korea Selatan didominasi oleh dinamika transmisi yang nosokmial di lingkungan rumah sakit. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu metodologi, di mana yang pertama merupakan sumber dan deskripsi data yang kami gunakan, di mana pada penelitian kali ini itu menggunakan data line list wabah MERS Korea Selatan 2015 dari package Outbreaks pada perangkat lunak R Studio, di mana dari total 162 kasus yang terkonfirmasi, sebanyak 135 kasus dengan informasi tanggal kemunculan gejala awal dan diagnosis yang lengkap digunakan untuk analisis insidensi serta rekonstruksi prevalensi kompartemennya. Tentang waktu paparan tercatat mulai dari 11 Mei hingga 15 Juni 2015, dengan puncak insidensi harian mencapai 16 kasus pada 1 Juni 2015, di mana berdasarkan pemrosesan data tersebut, rata-rata waktu kemunculan gejala pertama hingga diagnosis berhasil ditegakkan adalah sekitar 5,53 hari, dengan semakan baku sebesar 3,7 hari dan dengan median itu 5 hari. Selanjutnya yaitu nilai rata-rata empiris ini kemudian dimanfaatkan sebagai dasar estimasi untuk menentukan laju hospitalisasi sebesar 0,181 per harinya, yang selanjutnya menjadi salah satu parameter masukan esensial dalam formulasi model SIR ini. Lalu yang selanjutnya merupakan basic reproduction number, di mana basic reproduction number merupakan indikator krusial yang mendefinisikan rata-rata jumlah kasus sekunder dari satu individu infeksius pada populasi yang sepenuhnya rentan, di mana angka ini menjadi penentu utama potensi penyebaran penyakit, yang dikatakan apabila R0-nya itu lebih dari 1, wabah memiliki potensi untuk melonjak secara eksponensial. Dan juga sebaliknya, apabila R0 lebih kecil dari 1, penyebaran kasus secara rata-rata akan menurun hingga akhirnya mereda secara alami. Di mana pada model SIR yang digunakan pada penelitian ini, penyebaran penyakit didorong oleh dua jalur penularan sekaligus, yaitu dari transmisi komunitas dari individu yang belum diagnosis atau kompartemen I, dan transmisi nosokomial di fasilitas kesehatan, yaitu kompartemen H. Mengingat adanya struktur kelas infeksius ganda tersebut, perhitungan R0 ini tidak dapat mengandalkan satu laju transmisi tunggal saja. Oleh karena itu, metode Next Generation Matrix atau NGM digunakan secara formal untuk mengakomodasi kompleksitas perhitungan dari kedua jalur transmisi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu rekonstruksi prevalence peak compartment, di mana dinamika penyebaran wabah MERS ini dievaluasi melalui rekonstruksi prevalence compartment, yaitu S, E, Y, dan R, dari data line list individualnya, di mana pendekatan ini memetakan alur penderita yang melewati fase penyakit yang secara berurutan. Durasi phase exposed itu ditetapkan selama 6 hari sebelum gejala awal muncul, sedangkan fase infectious itu dihitung sejak onset gejala hingga diagnosisnya. Jika data diagnosisnya itu tidak tersedia, digunakan median waktu tunggu 5 hari sebagai proksinya. Lalu phase hospitalized itu berlangsung selama 10 hari sejak diagnosis ditegakkan sebelum individu beralih ke kompartemen recovery. Tingkat prevalensi harian kemudian dihitung dari akumulasi individu pada masing-masing fase tersebut. Sementara itu, jumlah pada kompartemen susceptible itu diperoleh dari selisih total populasi efektif hasil kalibrasi modelnya, yaitu sebesar 250 individu dengan total penderita di keempat kompartemen lainnya. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan basic reproduction number dengan metode NGM, di mana metode Next Generation Matrix itu digunakan untuk menghitung R0 pada model SIR yang memiliki kelas infeksius ganda, yaitu dari kompartemen E, I, dan H. Sehingga metode ini membentuk matriks F yang merepresentasikan laju produksi infeksi baru dan matriks V yang merepresentasikan laju transmisi antar kompartemennya, di mana berdasarkan struktur model dengan jalur transmisi ini, kedua matriks tersebut dibentuk sebagai berikut, sehingga matriks transmisi NGM itu dibentuk oleh parameter laju inkubasi, laju hospitalisasi, serta laju keluar dari kompartemen, dan H, sehingga nilai R0 itu dihitung sebagai spectral radius dari perkalian matriks K sama dengan F dikali V inverse. Secara aljabar, R0 pada model SIR dapat dikomposisi menjadi dua komponen penyusun sebagai berikut, sehingga komponen R0 mempresentasikan transmisi komunitas sebelum pasien itu dirawat, sedangkan R0 itu merepresentasikan transmisi nosokomial di rumah sakit, di mana pemisahan ini sangat penting untuk menganalisis kontribusi setiap jalur penularannya itu guna merancang strategi pengendalian yang lebih spesifik tentunya. Nah, kita juga menerapkan beberapa asumsi-asumsi dalam model kita yang dibangun untuk menyederhanakan dinamika penyebaran MERS dan mempermudah formulasi model sebagai CTMC. Nah, asumsi-asumsi ini memastikan bahwa proses perpindahan individu antar kompartemen dapat direpresentasikan sebagai proses stokastik dengan sifat Markov. Jadi yang pertama adalah populasi bersifat tertutup,
Tidak ada kelahiran, kematian alami, maupun migrasi. Yang kedua, setiap individu hanya berada pada satu kompartemen pada satu waktu. Yang ketiga, tidak terjadi reinfeksi setelah individu pulih. Yang keempat, interaksi antar individu mengikuti asumsi homogeneous mixing. Yang selanjutnya, parameter model seperti beta, sigma, delta, dan gamma dianggap konstan selama periode pengamatan. Proses perpindahan antar kompartemen memenuhi Markov property, yaitu hanya bergantung pada keadaan saat ini. Dan yang terakhir, waktu tunggu atau waiting time pada setiap transisi mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya, untuk parameter model, dinamika perpindahan individu antar kompartemen pada model SIHR dikendalikan oleh sejumlah parameter epidemiologi yang merepresentasikan laju transisi antar status penyakit. Parameter-parameter tersebut mengatur perubahan keadaan individu dalam waktu kontinu dan menjadi komponen utama dalam pembentukan model CTMC. Nah, ada 4 parameter modelnya. Yang pertama ada beta, yaitu transmission rate-nya. Kemudian ada sigma, incubation rate. Ada delta, hospitalization rate, dan gamma, recovery rate. Nah, di sini adalah tabel terkait nilai-nilai dari parameter yang akan digunakan dan juga telah diestimasi. Nah, dalam model SIHR, parameter beta mengendalikan transisi dari kompartemen S ke E, parameter sigma mengendalikan transisi dari E ke I, parameter delta mengendalikan transisi dari I ke H, dan parameter gamma mengendalikan transisi dari H ke R. Nah, estimasi ini dilakukan berdasarkan karakteristik epidemiologis wabah MERS Korea Selatan pada tahun 2015 yang dilaporkan atau diperoleh dari literatur. Nah, dengan asumsi waktu tunggu setiap transisi berdistribusi eksponensial, laju transisi diperoleh dari kebalikan rata-rata dari durasi kejadian. Oleh karena itu, parameter sigma, delta, dan gamma dihitung dari rata-rata masa inkubasi, waktu menuju hospitalisasi, dan durasi perawatan. Sedangkan parameter beta ditentukan berdasarkan informasi reproduksi penyakit yang digunakan di dalam model. Nah, selanjutnya terkait formulasi CTMC. Nah, untuk merepresentasikan dinamika penyebaran MERS sebagai proses stokastik dalam waktu kontinu, kita gunakan kerangka CTMC. Dan dalam pendekatan ini, waktunya bersifat kontinu, sedangkan keadaan sistem sifatnya diskrit karena dinyatakan sebagai jumlah individu pada setiap kompartemen. Keadaan sistem pada waktu T direpresentasikan oleh vektor keadaan seperti berikut: XT sama dengan ST, ET, IT, HT, dan RT. Dengan masing-masing komponen menyatakan jumlah individu pada kompartemen susceptible, exposed, infectious, hospitalized, dan recover. Karena populasi diasumsikan tertutup, jumlah individu dalam sistem bernilai konstan sehingga berlaku itu penjumlahan dari ST tambah ET tambah IT tambah HT dan tambah RT sama dengan N atau jumlah dari populasi itu sendiri. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, ruang keadaan atau state space didefinisikan sebagai himpunan seluruh konfigurasi yang mungkin dari sistem dengan ukuran populasi tetap sebesar N. Proses XT diasumsikan memenuhi Markov property, yaitu probabilitas transisi ke keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan sistem saat ini dan tidak dipengaruhi oleh riwayat keadaan sebelumnya. Perubahan keadaan sistem terjadi akibat kejadian stokastik yang merepresentasikan proses infeksi, akhir masa inkubasi, hospitalisasi, dan pemulihan. Selanjutnya adalah kejadian dan laju transisi. Pada model CTMC, perubahan keadaan sistem terjadi akibat perpindahan individu antar kompartemen, sehingga perpindahan direpresentasikan sebagai sesuatu kejadian atau transition event yang memiliki laju transisi. Nah, kejadian-kejadian yang membentuk dinamika model SIHR beserta laju transisinya dapat disajikan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ada kejadian, struktur transisinya, dan lajunya. Nah, laju beta SI per N menyatakan terjadinya infeksi baru akibat interaksi antar individu rentan dan individu infeksius. Laju sigma E menyatakan perpindahan individu dari kompartemen expose ke infectious. Laju delta I menyatakan perpindahan individu infeksius ke kompartemen hospitalized. Sedangkan laju gamma H menyatakan perpindahan pasien dari kompartemen hospitalized ke recover.
Selanjutnya kita masuk ke dalam bab hasil dan pembahasan di mana karakteristik epidemiologi wabah MERS Korea Selatan sendiri berlangsung selama lebih dari 5 minggu dengan total 135 kasus yang memiliki catatan data onset yang cukup lengkap. Kurva insidensi harian memperlihatkan dua fase pertumbuhan utama, yaitu di fase pertama dimulai pada minggu keempat Mei 2015 yang dipicu oleh kasus indeks pada 20 Mei yang memiliki riwayat perjalanan dari Timur Tengah dan mengawali rantai transmisi nosokomialnya. Fase pertumbuhan kedua bergerak lebih tajam sejak akhir Mei terjadi akibat super spreading event di Rumah Sakit Pingtau pada sekitar tanggal 27 Mei. Lalu puncak insidensi harian itu tercapai pada 1 Juni 2015 dengan total 16 kasus baru, di mana pada tanggal yang sama pemerintah akhirnya mengumumkan nama fasilitas kesehatan terdampak guna meningkatkan kewaspadaan dan mengubah perilaku masyarakat. Selanjutnya, penerapan kontrol infeksi berskala nasional dilakukan pada tanggal 7 Juni 2015, yang dimana hal ini terbukti efektif memutus rantai penularan nosokomialnya yang ditandai dengan tren penurunan kasus harian secara konsisten hingga wabah berakhir. Lalu rekonstruksi prevalensi SHR-nya, di mana pada plot tersebut ini menyajikan rekonstruksi prevalensi harian kompartemen SHR berdasarkan dari tanggal onsetnya, diagnosis, dan juga durasi klinis. Kompartemen S mengalami penurunan tajam pada akhir Mei hingga pertengahan Juni 2015 seiring meningkatnya paparan penyakit. Lalu dilanjutkan dengan dinamika kompartemen E dan I memperlihatkan pola dua puncak yang cukup identik dengan jeda masa inkubasi, sehingga hal ini mencerminkan adanya dua gelombang penularan utama dengan puncak infeksius mencapai 65 individu yang terjadi pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya, kompartemen H mencapai puncaknya pada pertengahan Juni 2015 dengan prevalensi 99 individu yang merepresentasikan tingginya akumulasi pasien rawat inap. Pada tahapan akhirnya, kompartemen R terus meningkat secara bertahap dan akhirnya stabil pada angka 135 individu, di mana titik stabil ini sangat konsisten dengan total akumulasi kasus real yang memiliki rekam data onset lengkap di akhir periode pengamatan. Baik, selanjutnya merupakan hasil perhitungan basic population number, di mana dari hasil perhitungan yang saya lakukan diperoleh nilai R0 sebesar 0,2,3, yang berarti satu individu menularkan penyakit kepada sekitar 2 orang lain di awal wabah, di mana angka ini berada pada batas bawah estimasi empiris MERS Korea, yaitu berkisar 2,5 hingga 8, yang merupakan hal wajar karena rentang empiris tersebut juga mencakup periode transmisi yang sangat intensif sebelum intervensi akhirnya dilakukan. Dekomposisi R0 ini menunjukkan bahwa transmisi nosokomial lebih dominan, yaitu R0 nosnya itu sebesar 1,227 atau 53% dibandingkan transmisi komunitasnya itu sebesar 1,071 atau sebesar 46%. Hal ini secara kuantitatif mengonfirmasi literatur bahwa mayoritas penularan bersumber dari fasilitas kesehatan. Nilai R0 nos yang melebihi angka 1 membuktikan bahwa transmisi nosokomial saja sudah cukup untuk mempertahankan wabah tanpa adanya penularan. Lalu analisis pengaruh parameternya terhadap penyebaran penyakit ini, di mana pengaruh parameter transmisi dari beta I dan beta H berbanding lurus dengan peningkatan nilai R0. Intervensi yang berhasil menekan laju penurunan di komunitas maupun fasilitas kesehatan secara bersamaan akan memberikan dampak kumulatif yang sangat signifikan. Namun di sisi lain, laju hospital H justru memunculkan efek ganda, yaitu mempercepat pemindahan pasien ke rumah sakit yang memang terbukti memangkas waktu penularan di komunitas, tetapi cukup berisiko memperbesar transmisi nosokomial apabila tidak dibarengi dengan penerapan protokol pengendalian infeksi yang ketat. Sementara itu, laju pemulihan pasien memberikan dampak penurunan langsung terhadap potensi transmisi nosokomial, sehingga mempersingkat durasi rawat inap secara efektif akan mengurangi waktu paparan virus di dalam fasilitas kesehatan itu sendiri. Hal ini sehingga menegaskan bahwa langkah percepatan diagnosis mutlak harus dikombinasikan dengan penguatan sistem kontrol infeksi di rumah sakit guna mencegah terjadinya lonjakan kasus sekunder. Data insidensi harian MERS Korea Selatan 2015 menunjukkan total 135 kasus yang tersebar selama 36 hari pengamatan, yaitu dari tanggal 11 Mei sampai 15 Juni tahun 2015. Rata-rata insidensi harian adalah 3,75 kasus per hari dengan simpangan baku sebesar 4,02 dan puncak sebesar 16 kasus pada 1 Juni tahun 2015. Dua fase pertumbuhan dapat diidentifikasi, yaitu fase awal setelah konfirmasi kasus indeks pada 20 Mei dan fase akselerasi setelah super spreading event di Rumah Sakit Pingtau pada 27 Mei. Estimasi laju pertumbuhan eksponensial R dilakukan dengan regresi log linear pada fase pertumbuhan wabah. Hasil estimasi menunjukkan R sama dengan 0,097 per hari dengan standar error sebesar 0,019, yang berarti jumlah kasus meningkat sebesar 10,2% setiap hari dengan faktor pertumbuhan 1,102.
Doubling time wabah adalah sekitar 7,1 hari. Artinya, transmisi berlangsung secara intensif pada fase awal sebelum intervensi pengendalian diterapkan. Estimasi RT dilakukan menggunakan metode Corey et al. Dengan standing window sebesar 7 hari dan distribusi serial interval gamma dengan mean 7 dan standard deviation 3,5. Profil RT menunjukkan rata-rata 4,35 dengan puncak 21,0 pada tanggal 24 Mei tahun 2015. Terdapat intensitas transmisi yang tinggi akibat supershedding events di fasilitas kesehatan. Nilai ini kontras dengan R0 2,3 karena RT menangkap intensitas penularan aktual yang dapat jauh melebihi R0. Model SAHR direpresentasikan sebagai continuous time Markov chain dengan alur transisi dari S ke E ke I ke H dan selanjutnya ke R. Perpindahan antar kompartemen terjadi melalui 4 kejadian transisi, yaitu infeksi, akhir masa inkubasi, hospitalisasi, dan pemulihan. Parameter yang digunakan adalah beta sama dengan 0,46, sigma sama dengan 0,135, delta sama dengan 0,2, dan gamma sama dengan 0,083 per hari. Dalam CTMC, laju perpindahan antar state dirangkum dalam matriks generator Q. Elemen diagonal bernilai negatif dan menyatakan total laju keluar dari suatu state. Sedangkan elemen non-diagonal menyatakan laju perpindahan ke state lain. State R merupakan absorbing state karena tidak memiliki laju keluar. Struktur matriks menunjukkan transisi satu arah tanpa kemungkinan kembali ke state sebelumnya, dan elemen diagonal yang negatif menentukan distribusi waktu tunggu eksponensial pada proses CTMC. Simulasi model SAHR CTMC dilakukan menggunakan algoritma Gillespie dengan 100 realisasi independen selama 60 hari. Populasi efektif ditetapkan sebesar N sama dengan 250 individu dengan kondisi awal S0 sama dengan 249, I0 sama dengan 1, dan sisanya 0. Hasil simulasi menunjukkan variabilitas yang sangat tinggi antar realisasi, dengan 38% realisasi mengalami kepunahan dini atau minor outbreak yang konsisten dengan 1 per R0. Rata-rata prevalensi kompartemen I menunjukkan puncak sebesar 8,6 individu pada sekitar hari ke-51 dengan vitamin max yang sangat lebar, yaitu 0 sampai 40. Distribusi ukuran wabah memperlihatkan pola bimodal, yaitu 38 minor outbreak dan 62 major outbreak dengan rata-rata 38,6 individu dengan standard deviation 42,7 dan maksimum 142. Distribusi puncak infeksius menunjukkan 46 realisasi dengan Imax kurang dari atau sama dengan 5. Dan rata-rata seluruhnya sebesar 13,2 individu. Model CTMC homogen menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan data empiris dengan pergeseran sekitar 30 hari yang merupakan keterbatasan wajar dari asumsi pencampuran homogen. Kesimpulan dari paper kami adalah, berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh nilai basic reproduction number sekitar R0 sama dengan 2,3 dengan dominasi kontribusi transisi nosokomial 53% dibandingkan transmisi komunitas yaitu 47%. Estimasi instantaneous reproduction number menunjukkan rata-rata RT sama dengan 4,35 dengan puncak mencapai 21 pada tanggal 24 Mei tahun 2015. Serta laju pertumbuhan eksponensial sebesar R sama dengan 0,097 per hari, atau doubling time 7,1 hari. Simulasi stokastik Gillespie menunjukkan probabilitas kepunahan dini sebesar 38% dan rata-rata ukuran wabah pada major outbreak sebesar 38,6 individu. R0 NOS lebih dari 1 mengindikasikan bahwa pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan merupakan intervensi yang paling menentukan, dengan strategi penurunan beta H melalui infection control dan percepatan deteksi dini sebagai pendekatan komplementer. Saran dari paper kami adalah pengembangan model metapopulasi yang membedakan transmisi di komunitas dan fasilitas kesehatan, atau model jaringan yang merepresentasikan struktur kontak nosokomial secara eksplisit.
Estimasi parameter langsung dari data line list menggunakan pendekatan maksimum likelihood atau Bayesian inference juga dapat meningkatkan ketetapan model. Penambahan kompartemen DET akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak fatalitas wabah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.